Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara dalam channel Pastor DHI. Saya berdoa saudara ditolong dan dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, saat ini saya akan menanggapi video daripada kakek mengapul, ya, yaitu judulnya Bapak Komjen Togal S yang kritis. Kalau saudara melihat thumbnail ini, maka judul video saya adalah dua orang ini memperlihatkan wajah ketakutan dan pucat, ya, muka pucat. Apakah ini adalah firasat yang buruk, ya? Nah, saya memberikan judul seperti itu, saudara, kenapa? Karena mereka terkesan menantang, kedua orang ini. Bahkan mempersilahkan, ada kalimat-kalimat dari videonya lebih cepat, lebih baik, ya, seperti itu. Tapi sebelumnya itu, saudara, saya akan memperlihatkan kepada saudara yang dia bahas di dalam 2 Timotius 4 ayat 2, ya. Kita lihat dulu 2 Timotius 4 ayat 2, saudara, apa isinya. Judulnya adalah beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, dan tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran, ya. Nah, ini yang dipakai untuk mengkritisi Pastor Andi Simon, saudara, ya. Dia mengatakan bahwa tegurlah yang salah. Tetapi kalau saya melihat ini membabi buta. Kalau Rasul Paulus memberikan peringatan kepada Timotius itu, kita harus lihat ayat sebelumnya, ya. Kemudian ayat sesudahnya. Kita lihat di ayat 1. Di hadapan Elohim dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman yang siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 3, karena aku akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng, ya. Jadi kalau kita lihat, saudara, ini ajaran-ajaran yang diperangi, yang dilawan oleh Timotius saat itu adalah ajaran-ajaran yang memang tidak sesuai dengan Alkitab, tidak memberitakan nama Yesus Kristus. Bahkan ajaran sesat saat itu adalah ajaran setan-setan, ya. Cerita dongeng yang tidak sesuai dengan Alkitab dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bukan masalah mujizat, saudara. Kemudian juga yang dimaksudkan Paulus adalah ajaran sesat yang mereka menerima, ya, ajaran-ajaran dari setan. Paulus mengatakan bahwa itu adalah ajaran-ajaran setan yang melarang orang makan makanan yang diciptakan oleh Elohim, yang melarang orang untuk tidak kawin. Nah, itu ajaran-ajaran yang penyesat yang disampaikan oleh Paulus, itu konteksnya. Tapi bukan kepada orang-orang Kristen, bukan kepada hamba-hamba Tuhan. Nah, ini kan beda konteks dengan yang dilakukan oleh kakek dengan menyerang membabi buta seperti Pastor Andi Simon, pelayanan Pastor Andi Simon tentang mujizat, ya kan? Nah, itu yang saya mau tanggapi untuk ayat ini. Lalu kemudian di dalam video itu banyak pernyataan Pak Mengapul yang benar-benar saya lihat tidak berubah, ya. Kemudian kenapa saya memberikan judul ini? Ini adalah video kepanikan daripada kakek, ya, memperkenalkan keluarga besarnya, ya, bahwa
dia adalah keluarga kepolisian, ya, mempertontonkan. Aduh, saya lihat kok saya jadi malu sendiri ya dengan ada orang yang berkomentar di video dia tidak elok ya, menyombongkan diri ya, gitu loh. Kalau mau menyampaikan firman, menyampaikan aja, tidak usah kemana-mana. Saya ini keluarga ini, kemudian kalau saya nanti dipanggil begini. Ini adalah video kepanikan, saudara ya. Nah, lalu di dalam menit ke 43-20 detik dia bilang doa jangan dipamerkan. Kalau memang sembuh ya sembuh aja. Dia nggak tahu bahwa sekarang ini adalah zaman media sosial dan zaman YouTube. Sedangkan dia pun sendiri berkuar-kuar dari YouTube-nya. Bahkan akhir daripada YouTube-nya ini dia berdoa, kemudian terkesan doanya itu Anda bisa lihat sendiri lah. Saudara bisa lihat sendiri bagaimana doanya di akhir. Doa kalau saya lihat doa dengan didasari kebencian, saudara. Itu kalau saya lihat ya. Mudah-mudahan saya tidak salah lihat aja. Tapi Anda, saudara bisa lihat sendiri di bagian akhir video dia. Kemudian waktu melihat video daripada tim Pastor Andi Simon dengan mengatakan bahwa kami tidak suruh mereka datang. Itu orang-orang yang datang di Samarinda. Lalu di dalam menit 41-37 detik dia ngomong gini, penipu kau, bohong kau, bodoh kau. Itu selanjutnya ya, bodoh. Jadi kalian itu kalau bisa tutup geraha saja. Dia mengatakan bodoh karena apa? Dipromosikan terus menerus. Ya padahal orang ketika misalnya ada kejadian di video itu tidak salah kok ya, tidak salah. Dan sering juga Pastor Andi Simon mengatakan bahwa jangan datang. Tetapi apakah Anda melarang untuk orang itu membuat video YouTube? Kan nggak mungkin. Sama dengan kakek juga kan buat video, kita nggak pernah larang-larang karena itu hak dia. Ya sekali lagi tidak mengerti tentang toleransi dan kebebasan. Nah, kemudian di dalam menit 44-38 detik dia ngomong gini, Bapak Andi Simon yang terhormat, kalau kau polisikan saya akan ajak Pak Togar. Ya, ini kan menggunakan apa ya? Justru dialah yang menggunakan semacam kekuasaan. Lalu kalau saudara lihat di dalam videonya itu terkesan bahwa dia di dalam menit 18.30 detik terkesan polisi bisa dipermainkan, saudara. Jadi ini kan menuduh mencurigai institusi kepolisian ya. Itu dia dengan mengatakan gini, tidak semua polisi bisa diperalat. Tidak semua. Berarti kalau tidak semua, maka ada yang bisa diperalat. Itu kalau tafsiran saya kan. Kecuali dia ngomong gini, polisi itu tidak bisa diperalat. Institusi polisi itu tidak bisa diperalat. Nah itu kalimat yang bagus. Tetapi di situ kan terkesan mencurigai bahwa ada permainan. Bahkan mengatakan bahwa kamu menggunakan kekuasaanmu. Lah, ini saya bilang S3 tetapi drop ilmu pemahaman. Sedikit kita belajarlah tentang apa itu head speech, saudara. Ya itu penting juga kita pelajari. Nah sebentar kita lihat apa itu head speech. Kemudian di dalam menit 46:00 dia menyombongkan diri lagi dengan mengatakan belajar teologi dengan benar. Dia gelar-gelarnya itu MDiv, MTH, doktor dari luar negeri semua. Sombong ya. Ini kan terlihat sombong minta ampun. Tapi nggak sadar. Nggak ada yang tanya, memperkenalkan diri begitu, nggak ada yang tanya. Apakah bahwa ketika kita mendapat gelar dari luar negeri itu sudah jaminan bahwa kita paling benar lalu berhak untuk mengatakan orang lain sesat, penipu kau, bodoh kau? Nah, inilah ilmu-ilmu yang mereka dapatkan dari luar, saudara ya. Saudara bisa lihat sendiri hasil mulutnya daripada si kakek ini. Nah, di dalam 46-25 detik di situ dia membahas saya.
Maka saya tanya Pastor DHI, di mana kau belajar teologi? Apa kaitannya dengan masalah-masalah yang terjadi? Ya kan? Mereka mengkritisi Pastor Andi Simon dengan mengatakan, di mana ada mujizat terjadi seperti ini? Kalau awal-awal mereka kan ya memang sudah eksplisit mengatakan salah, penipu, penyesat. Nah, lalu saya, apakah ada kaitannya dengan mesti belajar teologi misalnya? Walaupun saya juga belajar teologi, tapi kepanasan karena saya tidak menjawab. Ngapain? Tidak penting buat saya. Toh kalau kita bahas adalah firman Tuhan. Yang kita bahas bukan teologi di mana. Karena kalau kita bahas teologi, tidak akan pernah kita ketemu dengan teologi yang sama. Kenapa? Anda percaya teologi, mungkin teologi reform atau teologi apa, saya nggak tahu ya. Nggak usah saya cari tahu. Saya percaya dengan apa yang saya pelajari. Tidak akan ketemu. Jangankan itu, yang bersaudara saja kadang berselisih paham. Apalagi ini tentang keimanan, pandangan, dan dogma tentang firman Tuhan. Bagaimana kita melihat firman Tuhan. Bagaimana kita menafsirkan firman Tuhan. Tidak ada jaminan ketika mereka lulusan dari luar negeri bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah pasti benar hidupnya dan dijamin. Tidak ada ukuran satupun di dunia ini. Karena ini adalah masalah kepercayaan dan keimanan. Mereka tidak mengerti. Lalu dia mulai, DHI tidak tahu diri kamu. Saya tahu diri kok ya. Saya tahu diri saya. Masa saya nggak tahu? Saya tahulah diri saya. Lah dia nggak tahu diri kamu. Saya tahu diri saya. Justru dia ini tidak sadar apa yang dia ngomongkan, saudara ya. Ini bisa jadi karena faktor U atau 1-2 kata untuk dia, kita maklumi orang tua kan. Aduh. Lalu kemudian, berani kau nantang-nantang saya. Maksudnya nantang-nantang bagaimana? Kan saya cuma bertanya. Saya masuk di dalam live-nya karena ada link di sana. Kemudian artinya kalau ada link, orang bisa klik dong. Ya kan, saya masuk karena mengatakan, coba tunjukkan, jelaskan. Ya, yang dikatakan Andi Simon itu tidak lagi mengizinkan orang berdoa dengan bahasa akal budi. Maka saya minta video itu. Dia putar video dan tidak ada Pastor Andi mengatakan jangan berdoa secara akal budi. Nah, ini adalah statement orang tua yang ditambah-tambahi, saudara. Saya bertanya, tidak ada. Waktu Pastor Andi Simon berkhotbah, dia berkhotbah itu saya lihatnya menggunakan ilustrasi. Tidak pernah mengatakan jangan berdoa lagi dengan bahasa akal budi dan harus dengan bahasa roh. Lalu ditambah-tambah si kakek ini hanya menyuruh orang untuk bahasa roh. Lah ini kan tidak terbukti, ini sudah masuk dalam namanya head speech semua, saudara. Kalau kita belajar, ya. Nah, itu dia, makanya dia nggak terima. Lalu kemudian saya bertanya, Pak Mengapul, apakah Bapak bisa mengklaim bahwa teologi yang Bapak pelajari, teologi yang Bapak anut, dan Bapak menafsirkan Alkitab, itu dijamin sudah pasti benar? Dan siapa yang mendeklarasikan itu? Dan apakah ada peresmiannya? Dia nggak bisa menjawab, saudara. Nggak bisa menjawab. Karena itu mereka ini, kalau saya menilainya, menghakimi orang lain. Melihat selumbar balok di mata orang lain, dia tidak melihat balok di mata mereka. Saya sudah membahas itu. Contohnya apa? Saya bilang munafik besar. Waktu mempermasalahkan pelaporan Patrice Smith yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon, yaitu menghakimi, oh tidak ada kasihnya dengan melaporkan, masa dengan mengkontra pengajaran. Ini bukan mengkontra pengajaran, kena head speech, saudara. Ya. Nah, lalu mereka juga ternyata sendiri, saya sudah jelaskan di video saya, saudara bisa tinggal melihat sendiri. Pak Mengapul menghasut orang untuk melaporkan Pak JT. Ya, sudah saya ada di video saya. Kemudian si Mbah Muri ingin melaporkan dan memang berniat untuk melaporkan Rudy Pan saat itu. Dia sudah punya niat juga. Ya kan? Dengan memberikan alasan kalau ada orang mempermasalahkan. Atau Rudy Pan sendiri ngomong lapor, dia akan lapor. Sudah pasti dia lapor. Artinya apa? Sama aja, dia sudah punya niat. Tapi kalau mereka masih terkesan kalau saya bilang penakut sebenarnya.
Nah, tidak gentleman kalau Pastor Andi Simon sudah diperingati karena ada head speech, diperingati tetap enggak, maka kenalah itu tersandung, terjerat ucapan diri sendiri. Nah, ini bukan mengkonter pengajaran. Saran saya kepada Mbah Muri dan Kakek Mengapul, belajar sedikit tentang apa itu menghina untuk di wilayah Indonesia, khususnya di negara kita ya, tentang apa itu penghinaan. Belajar sedikit. Kemudian dia menantang Pastor Andi Simon makin cepat dalam jam ke-1 03 menit 01 detik. Dia menantang makin cepat dilaporkan makin bagus ya. Dan dia sudah siap juga masuk di penjara ya. Nah, kayaknya bagus ini untuk judulnya saudara ya. Kalau hukum bisa diputar balik, dia sudah siap masuk di penjara kalau hukum bisa diputar balik. Nah, di sini lagi mencurigai lagi institusi kepolisian. Kalau merasa tidak bersalah, padahal dia nggak sadar ujaran-ujaran dia itu. Nah, kemudian dia mengatakan memang ajaran Pastor Andi Simon itu enak di kuping, tetapi kita lihat korban-korbannya. Nah, di sini lagi kan membangun opini, ya, untuk membangun prasangka kepada Pastor Andi Simon. Seolah-olah bahwa Patrice Smith itu dan Aprilia Hasibuan itu adalah korban dari Pastor Andi Simon. Saya mau sampaikan saudara bahwa Patrice Smith itu bukan korban Pastor Andi Simon. Dia terkena head speech-nya sendiri, ya. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Gini, kalau seandainya contohnya saya seenaknya memaki-maki orang lain, kalau saya dilaporkan orang itu, siapa yang salah? Ya saya salah, harus sadar. Jangan justru nuntut, lu nggak punya kasih. Ya kan? Ini harus cerdas lah sedikit. Apalagi kalau S3 di luar negeri, aduh. Lalu kemudian begini kelakuan, drop banget. Ya saudara ya. sorry. Nah kemudian untuk di Indonesia kita akan belajar apa itu head speech saudara ya. Ada 6 macam penghinaan yang dikategorikan di bangsa ini ya. Yaitu yang pertama adalah menista. Ya, menista secara lisan. Ya, menista orang secara lisan. Kemudian menista dengan tertulis, menista. Kemudian menfitnah. Kemudian penghinaan ringan, saudara. Kemudian mengadu secara menfitnah. Ini mengadu. Jadi kadang-kadang ini banyak kita temui di media sosial. Kemudian tuduhan secara menfitnah. Ya. Jadi menista seseorang itu ya, meremehkan seseorang itu. Kemudian menfitnah. Nah ini yang sering kasus-kasus banyak yang para orang-orang yang ada di media sosial tersandung. Nah, apa itu menfitnah saudara? Jadi menfitnah itu adalah menjelekkan nama baik seseorang atau merugikan kehormatan seseorang. Ya. Kemudian fitnah sendiri adalah perkataan yang tidak berdasar, bohong. Kita menyampaikan sesuatu yang orang itu tidak lakukan. Contohnya, misalnya, Pastor Andi Simon penipu. Nah, ini contoh ya. Nah, kita harus lihat dia menipu bagaimana, siapa yang ditipu. Ini harus melibatkan ahli bahasa semua. Yang berhak ngomong penipu itu adalah orang yang merasa ditipu, dirugikan, ya kan? Lalu kemudian membangun fitnahan atau ujaran-ujaran, membangun opini, prasangka, nah itu bisa masuk saudara. Kemudian apa itu menista? Kita coba lihat ya, menista. Menista itu saudara sama dengan mencelah. Ini biasanya terjadi di antar umat beragama. Makanya hati-hati. Bukan cuma antar umat beragama, inter umat beragama juga saudara. Bukan cuma antar, tapi inter juga, antar golongan, antar suku, ras, ya. Baik itu individu, baik itu komunitas. Nah ini semua.
Jangan sampai kita tersandung, lalu kemudian pada saat sudah ada SPDP lalu mulai nangis-nangis, ya, yang sebelumnya terlihat garang, galak, lalu kemudian mulai panik, ya, panik dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan, wah saya ini keluarga polisi. Tidak ada yang tanya. Ini adalah kalimat-kalimat kepanikan, ya. Sebenarnya kalau ada seperti ini, saya lihatnya orang itu sebenarnya takut, saudara, ya, takut. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya, dan kita bisa mengetahui yang terjadi dengan orang-orang yang terus-menerus ngotot mengatakan kepada orang lain bahwa tidak benar, salah, dan lain-lain. Dan kalau memang ini benar-benar tidak mau berubah, ya mau tidak mau kemungkinan, ya, hukum yang akan mendidik seseorang. Atau biasanya orang itu sadar ketika sudah melewati namanya penjara atau jeruji besi. Itu saja, saudaraku, ya. Makanya saya pakai di thumbnail ini jeruji besi itu hanya sebagai simbol saja, ya, orang-orang yang memang ngotot kemudian nanti tidak berubah dan bisa masuk di penjara. Oke, semoga video ini bermanfaat. Saya Pastor DHI memberkati saudara semua, sukses dan Tuhan memberkati. Amin. Amin.